Jumpa lagi dengan saya Adipati Deiter. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips lah, kira-kira gitu. Berbagi tips gimana caranya agar kita bisa konsisten menulis setiap hari. Karena kalau kita memang sudah meniatkan diri sebagai penulis, apapun genrenya ya harus menulis. Dan menulis itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, bagaimana kegiatan menulis itu menjadi kegiatan yang menyenangkan? Tentunya juga ada tipsnya, ada trik-triknya tertentu sehingga kita dapat menulis setiap hari. Tentunya setiap kondisi penulis berbeda-beda ya dalam menulis. Kendala-kendala yang dihadapi pun berbeda, mulai ya banyaklah. Tapi kali ini saya ingin berbagi tipsnya, kurang lebih ada 9 lah. 9 tips agar kita konsisten menulis setiap hari. Apakah itu? Yuk kita obrolin bareng-bareng. Yang pertama adalah kalau kita ingin menulis, tentukan niatnya. Dengan menentukan niat kita secara jelas, maka kita akan punya pondasi awal yang kokoh untuk terus menulis. Jadi niat itu utama dan usahakan niatnya baik-baik lah. Jadi misalnya kayak ingin berbagi ilmu gitu kan, niatnya baik. Atau niatnya ingin apalagi ingin melakukan sesuatu yang baik, atau ingin menyalurkan hobi juga bisa. Jadi awalnya ya tentukan dulu lah niatnya mau apa, atau mau berdakwah juga bisa. Jadi kalau untuk niat ini yang pertama dulu nih. Kalau niatnya sudah kuat, yang lain bisa kita tambahkan nih. Tapi kalau niatnya saja belum kuat, artinya pondasi awalnya belum kokoh, ya sulit untuk melangkah ke tip-tip selanjutnya. Karena pondasinya nggak kuat, lalu kita mau bangun tiangnya bagaimana? Nggak bisa. Kita kuatkan dulu pondasinya sehingga kuat bangunannya. Oke, yang pertama adalah niat. Kuatkan niatnya, jelaskan niatnya secara rinci. Jadi di kepala kita nih, kita sudah punya rincian secara detail, niatnya apa nih, mau tulis nih, mau ngapain nih gitu. Terus yang kedua adalah siapkan waktu ternyaman kita. Setiap orang itu kan punya kondisinya masing-masing dan punya waktunya masing-masing. Meskipun kita sama-sama dianugerahi oleh Tuhan itu waktunya 24 jam, satu hari satu malam. Saya rasa nggak bisa semua disamaratakan, yuk setiap pagi, yuk setiap siang, ya nggak bisa. Tapi kondisikanlah dengan kegiatan kita sehari-hari. Sisipkan atau cari waktu ternyaman untuk kita menulis. Misalnya ada yang waktu ternyamannya saat mau tidur. Jadi dia menyediakan waktu untuk menulis sebelum tidur itu sekitar 15 menit sampai 30 menit atau mungkin 1 jam, ya terserah sih. Kalau durasi mah terserah, bebas, semampunya aja lah. Yang penting punya waktu yang nyaman untuk menulis. Terus selain sebelum tidur juga ada seseorang yang bisa menulis ketika malam. Jadi adalah nih terbiasa bangun malam, jadi jam 2 bangun terus nggak bisa tidur lagi. Nah itu bisa tuh nulis tuh di situ jam segitu sampai subuh.
Tapi ada juga yang nggak bisa, biasanya waktu subuh dia tenang, ya, itu juga nggak apa-apa. Atau ada yang bisa juga di apa tuh, di waktu subuh, habis sholat subuh dia dia apa namanya, dia nulis di waktu itu yang kedua. Yang ketiga itu kita juga mesti punya tempat ternyaman untuk kita menulis. Di manakah itu? Ya bebas, cari aja di mana. Tempat ternyaman itu adalah yang membuat kita menulis itu terasa menyenangkan. Misalnya ada yang menulisnya senangnya di kamar, dengan suasana kamar yang sunyi, sepi, berantakan kamarnya ya. Ya bebas sih. Selain kamar juga mungkin ada juga yang suka nulis di taman. Dia pergi ke taman kota untuk menulis. Ada juga yang menulis di perpus. Di perpus dia mencari tempat yang hening sambil membaca, mencari referensi, mencari ide, terus dia menulis di situ. Tapi kalau perpusnya jauh ya susah juga. Tapi kalau setiap hari kita lagi ke kampus, ya bisa tuh diatur waktunya kapan kita ke perpus, jam berapa sampai jam berapa untuk menulis. Nah, ke tempat yang nyaman. Lalu keempat nih, tujuan kita nulis tuh buat apa? Kuat juga nih, ini juga harus mesti kuat, mesti ada tujuan. Orang hidup juga kalau nggak tujuannya ngaco kok, ya kan? Semua itu ada tujuannya. Lalu kita mau menulis ini tujuannya apa? Misalnya kayak tujuannya saya rasa tujuannya bebas-bebas aja sih, maunya apa, yang penting nggak jahat aja sama orang, nggak merugikan orang gitu. Misalnya tujuan mau populer ya nggak apa-apa, tujuan mau nyari duit ya nggak apa-apa, tujuan mau healing juga nggak apa-apa, tujuannya mau menyenangkan diri sendiri juga nggak apa-apa. Atau mungkin juga bisa tujuannya itu menyenangkan orang tua juga nggak apa-apa. Emang menyenangkan gimana? Misalnya gini, orang tuanya pengen banget nih kita jadi penulis, tuh kan boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Apalagi kitanya mampu gitu kan, orang tuanya seneng, apa sih kan didukung-dukung juga kan sama orang tua. Iya, ya, saya rasa sih tujuan itu juga harus ditetapkan dari sekarang, bukan dari sekarang sih, dari ketika kita akan mulai menulis, dan mau menulis tujuannya apa nih. Jadi bisa jadi tujuannya dua, populer dan uang. Ya kan, bisa jadi kan, boleh nggak ya, boleh aja, kenapa sih nggak boleh, boleh aja. Lalu yang kelima nih, kita selain menulis juga kita harus punya jadwal membaca buku. Nggak harus buku sih, bisa baca artikel, bisa baca koran, bisa baca majalah. Yang penting kita punya waktu khusus untuk membaca. Biar apa? Biar wawasan kita bertambah, biar pengetahuan kita bertambah, biar kosakata kita bertambah, biar diksi kita bertambah, sehingga tulisan kita menjadi lebih berbobot karena banyak referensinya gitu. Kalau kita tidak banyak membaca, tulisan kita ya akan begitu-begitu saja, nggak berkembang. Maka harus dibantu dengan membaca, begitu kira-kira untuk mengembangkannya. Lalu yang keenam, ini ketika kita menulis sudah menulis sesuatu, boleh cerpen, puisi, atau apalah, novel, silakan. Pada saat kita menulis itu, berilah jarak, jauhkan kita dengan medsos sebentar aja, jauhkan kita dengan gadget. Sebatas kapan? Ya sampai kita selesai menulis. Misalkan kita punya waktu 15 menit, ya udah 15 menit kita tidak berinteraksi dengan
handphone, tidak berinteraksi dengan medsos, tapi fokus menulis apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan selama misalkan 15 menit, tidak boleh diganggu. Itu untuk membuat kita fokus sehingga hasilnya maksimal karena kita fokus. Tapi kalau dikit-dikit buka HP ya kapan nulisnya, kan gitu. Itu yang ke-6. Lalu yang ke-7, target. Menulis juga harus ada targetnya. Jangan targetnya nggak jelas. Jadi misalnya nih, kita punya target 1 hari kan harus menulis nih. 1 hari untuk menulis cerpen minimal 1 paragraf, ya kan, 15 menit 1 paragraf. Tulislah itu. Target itu harus dipenuhi setiap hari. 1 hari 1 paragraf. Nah, itu kalau puisi gimana? Puisi ya bisa juga. 1 hari bisa 1 puisi. 1 hari 1 puisi bisa, 1 hari 2 puisi, nggak apa-apa. Yang penting 1 hari tulis. Jangan pikirkan bagus dan tidaknya, baik dan buruk, enggak. Udah tulis aja dulu. Karena dengan menulis itu sama dengan kita melatih. Seperti halnya seorang bela diri, ya dia melatih otot-ototnya, melatih gerakan-gerakannya. Seorang pematung melatih keahlian dalam mematung. Seorang lagi lukis melatih dengan lukisannya, bisa dengan sketsa, bisa dengan coretan-coretan di kertas bekas gitu, atau kertas yang sudah disediakan. Jadi harus punya target, kan repot kalau target mah nggak jelas nanti. Nah, 8, komitmen. Nah, ini komitmen menulis ini penting. Komitmen untuk konsisten menulis, komitmen untuk terus menulis setiap hari. Itu kalau tidak ada komitmen, semua runtuh. Teori tips dari atas sampai tadi nomor 8 runtuh, nomor 7 runtuh. Ya kan? Yang nggak ada komitmen, apa yang bisa diharapkan dari sesuatu yang tidak ada komitmennya? Ya kan? Komitmen itu penting untuk kita terus menulis. Dan terakhir yang nomor 9. Yang nomor 9 adalah segera tulis tulisanmu tanpa tapi. Berarti kan tanpa tapi, jadi udah nulis aja, nggak ada aduh gue mau nulis tapi males, aduh gue mau nulis tapi capek, aduh gue mau nulis tapi pusing, aduh gue mau nulis tapi sibuk. Kalau udah pakai tapi, udah dia nggak kelar-kelar itu, nggak jadilah pokoknya. Tulis aja, nggak usah pakai tapi. Tulis dulu, jadiin dulu, nggak usah langsung ngeditnya nanti aja belakangan. Namun tulis dulu, jangan nulis sambil ngedit, pusing. Ya, kira-kira itu saja tips dari saya untuk dapat menulis setiap hari agar bisa konsisten menulis sehingga kita benar-benar menjadi seorang penulis. Oke, kira-kira itu saja yang bisa kita obrolin pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih, salam literasi.